Sebelum kita mengerjakan soal yang berkaitan dengan kasus GLBB atau gerak lurus berubah peraturan, ada beberapa rumus yang harus kalian pahami untuk bisa menggunakan dari rumus-rumus itu. Itu ada 3 rumus utama, yaitu rumus VT sama dengan V0 plus minus AT, kemudian ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS, dan yang ketiga S sama dengan V0 kalikan T plus minus setengah AT kuadrat. Biasanya kalau di buku-buku literatur, ini rumus pertama yang paling atas, yang kedua ini yang bawah sendiri, yang ketiga ini tengah. Biasanya seperti itu. Cuma di sini saya rubah urutannya. Kenapa? Untuk memudahkan menghafalkan. Ini ada VT, ada V0, ini juga ada VT, ada V0. Jadi kalau kita perhatikan, ketika 3 rumus ini mengandung kecepatan awal, ini ada V0, ini ada V0, juga ada V0. Selain mengandung kecepatan awal, juga mengandung percepatan, ya, percepatan juga percepatan. Nah, artinya pada gerak lurus berubah peraturan, dia nilai percepatannya nggak boleh sama dengan 0. Dan kecepatan awal ini juga sebagai acuannya, ya, awalnya kecepatannya berapa. Jadi kalau yang masih ada yang belum ngerti tentang notasi ini, itu kita punya VT itu adalah kecepatan akhir, ya. Kemudian kalau V0 berarti kecepatan awal. Kalau A-nya ini nilai percepatan. Nah, percepatan nanti kita bisa pakai ini plus minusnya ya, tergantung kasusnya ya. Kalau dia dipercepat kita pakainya plus, kalau dia diperlambat kita pakainya minus. Ya, ini yang dipercepat dan ini yang diperlambat. Untuk T-nya jelas, T-nya ini waktu ya, time. Dan untuk S-nya ini adalah perpindahan, bukan jarak, ya. Jadi kalau kita ngitung nanti S-nya berapa, yang kita tahu harus perpindahannya yang kita pakai, ya. Satuannya jelas SI-nya ini dalam meter per sekon, ini juga dalam meter per second, dalam meter per second kuadrat, dalam sekon, dalam meter. Ya, tergantung yang diketahui. Kalau kamu perhatikan untuk bagian rumus pertama ini dengan rumus ketiga ini, dia mengandung time. Kita pakai warna ini. Ini ada time-nya di sini. Ini juga ada time-nya. Cuma ini ada time ya. Di yang kedua nggak punya time. Begitu juga untuk bagian yang ini, yang pertama sama kedua, dia punya kecepatan akhir. Yang di bagian ketiga nggak punya kecepatan akhir. Nah, tapi di bagian kedua sama ketiga dia ada perpindahannya. Yang pertama nggak ada perpindahannya. Jadi rumus ini kita gunakan spesifik ya, tergantung apa yang diketahui dan apa yang diminta. Kemudian kita juga memiliki beberapa kasus GLBB. Jadi untuk GLBB sendiri itu kita bagi dua. Ada yang horizontal, yang mendatar biasa ya, sama satunya yang vertikal. Yang vertikal nanti akan berhubungan dengan gerak vertikal ya. Dimana untuk yang vertikal kita bagi ada nanti gerak jatuh bebas, dan berikutnya ada gerak vertikal ke atas maupun gerak vertikal ke bawah. Nah, rumusnya itu sebenarnya sama persis, kita pakai 3 rumus ini. Ada pergantian simbol besaran saja. Yang bagian di horizontal kita punya A, ya. Nanti untuk bagian vertikal ini A ini berubah menjadi G, gravitasi. Ya, di horizontal ada S, ini kita rubah menjadi H untuk ketinggiannya. Cuma maknanya tetap sama. H di sini bermakna perpindahan vertikal. Ya, jadi bukan ketinggian. Kalau ketinggian kan kita ngukurnya dari tanah, nanti bentuknya kayak gitu. Sehingga untuk rumus vertikal nanti berubahnya jadi gini. VT sama dengan V0 plus minus GT. Kemudian ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2GH. Dan terakhir ada H sama dengan V0 kalikan T plus minus setengah GT kuadrat. Ya. Jadi ini untuk yang kita pakai pada rumus vertikal. Jadi sama persis dengan rumus awal dengan pembeda, yaitu A-nya kita rubah menjadi G dan S di sini kita rubah menjadi H. Kemudian untuk kasus GJB, GVA maupun GVB. Jadi kalau GJB ini kan gerak jatuh bebas, syaratnya kalau dia GJB itu V0-nya sama dengan 0, gravitasinya pasti dipercepat. Kasusnya pasti dipercepat, soalnya ke bawah. Kalau GVA maupun GVB, ya dua kasus ini, ya ini V0-nya tidak sama dengan 0. Jadi kalau gerak vertikal ke atas kan harus kita kasih kecepatan awal ya. Kalau gerak vertikal ke bawah ini ya turun ke bawah,
Tapi kita lempar, kita ada kecepatannya. Kemudian kalau gerak vertikal ke atas dia diperlambat ya pakai minus nanti ya, plus minusnya ya. Kalau gerak vertikal ke bawah dia pakai positif. Sehingga khusus bagian gerak jatuh bebas ya, ini saya tuliskan gerak jatuh bebas, nah, dia memiliki perubahan rumus ya. Karena V0-nya ini kan 0 semua. Sehingga kita punya ya VT sama dengan GT ya, atau kita punya VT kuadrat sama dengan 2GH, dan terakhir kita punya H sama dengan setengah GT kuadrat. Dimana kadang-kadang ketika rumus ini juga masih dirubah. VT sama dengan akar 2GH, dan bagian ini kita aljabar ya, nanti jadinya T-nya sama dengan akar 2H per G. Ya, ini bentuk perubahan rumusnya saja. Jadi sekali lagi untuk kasus GLBB ya kita tetap menggunakan 3 rumus asal ini ya. Dimana kalau kalian perhatikan yang bagian rumus pertama yang ini loh, yang VT sama dengan V0 plus minus saat ini kan ini sebenarnya juga rumus percepatan biasa ya. Kalau saya terangkan di bagian bawah sini ya, kita punya rumus, ingat ya, ada S, kemudian ada V, kemudian ada A ya. Kalau V itu kan delta S dibagi delta T, kalau A itu kan delta V dibagi delta T, dimana bagian ini kan nanti jadinya gini, S ya, delta S sama dengan V kalikan delta T. Ini kan kita gunakan untuk kasus GLB biasanya. Kalau yang bagian ini nanti jadinya gini, delta V jadinya A kita kalikan delta T. Nah kalau delta V nya kita pecah ya, kita uraikan, kita punya kan gini, kecepatan akhir kurangi kecepatan mula-mula sama dengan A kalikan delta T, sehingga kita punya ya, VT sama dengan V0 plus A delta T. Dan ini delta T nya biasanya nulisnya cuma T aja, cuma kita harus tahu bahwasanya di rumus yang di atas tadi, yang di sini T ini bermakna selang waktu ya. Jadi awal kecepatan awalnya berapa, kecepatan akhirnya berapa, selang waktunya berapa, itu sebagai time-nya di sini. Oke, itu inilah penjelasan rumus GLBB. Jadi mau dia gerak horizontal, vertikal, jenis GC, BGV atau GVB, kita tetap pakai acuan rumus ini aja. Jadi nggak terlalu banyak kalian hafalkan. Sehingga nanti untuk bagian gerak jatuh bebas pun kalian bisa memanipulasi sendiri rumusnya.